Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arya dengan NIM C1059. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi Starfair dalam pembuatan peta kontur dan peta 3D. Langkah pertama kita ke new worksheet dulu. Terus selanjutnya kita ke grid data. Kita add data yang dari data lahan yang kita pakai, yaitu kita pakai lahan data 2. Terus kita oke. Terus ubah spacingnya ke 1. Selanjutnya kita oke saja dan tidak usah di save. Terus kita ke plot baru. Pertama kita atur dulu ke track setupnya, kita pakai ke yang letter dan portrait. Selanjutnya kita bikin bingkai dengan memakai menu yang di atas. Kita sesuaikan saja dengan garis yang ada. Terus kita bisa tebelin garisnya. Kita ke line, kita ubah ukurannya ke 0,05. Selanjutnya kita bisa nambahin dari mapnya ke map new, terus ke contour map, terus kita pakai data lahan 2. Nah, setelah masuk data lahan 2, kita bisa klik lahannya, terus ke kita bisa ke nyalain fill counternya, terus kita nyalain color scale-nya, kita ubah ke line 2. Selanjutnya kita bisa ubah menambahkan judul pada bagian ini, judul elevasi dalam sentimeter. Kita bisa ubah formatnya, yaitu ke Times Roman ukuran 15 dan di bold. Selanjutnya kita bisa ubah posisinya ke bagian atas. Selanjutnya kita bisa add base layer-nya dengan di add base layer. Kita pakai batas lahan 2. Nah, setelah itu kita bisa mengubah warna dari garisnya dengan polygon. Terus ubah ke warna yang kontras dari warna lahan, itu bisa pakai warna merah, dan ukurannya diubah ke 0,05. Terus setelah itu kita bisa nambahin scale bar-nya. Terus dari scale bar-nya kita tambahin labelnya di suffix dengan satuan meter. Nah, setelah itu kita bisa nambahin arah utara dengan menu point. Kita klik saja. Terus setelah itu kita bisa ubah ukurannya. Untuk menjadikannya seperti kompas, kita bisa ubahnya menjadi GSI yang north arrow. Terus kita bisa pilih simbolnya sesuai dengan keinginan kita. Terus kita bisa nambahin nama lahannya, yaitu dengan klik ini aja, sini saja. Namanya yaitu peta kontur lahan 2. Rizky. Kita bisa ubah formatnya jadi seperti yang tadi, Times Roman. Ukuran di 30 dan bold. Bisa kita rapikan saja. Selanjutnya kita nambahin data pembuatan peta. Jadi kita bisa copy saja teksnya. Itu kita ubah jadi nama pembuat, name, dan tanggal dari pembuatan peta itu sendiri, yaitu sekarang tanggal selanjutnya bisa kita kecilin saja. Ini juga di bold ya. Bisa dirapiin saja.
Dan sudah jadi untuk peta konturnya. Selanjutnya kita akan membuat dari peta 3D-nya. Itu bisa dibikin plot baru saja kayak tadi. Terus juga dibikin bingkainya. Kita tebelin lagi kayak tadi. Terus kita nambahin mapnya. Itu ke menu map, new, alamat yang 3, kita pilih yang 3D surface. Kita pakai data lahan 2. Nah, setelah ditambahkan kita bisa seperti yang tadi kita show color, kita ubah aktornya menjadi land 2. Land 2 kita juga show base. Selanjutnya kita bisa mengubah warna dari show base-nya dengan fill property. Selanjutnya kita ubah ke warna sesuai warna tanah, itu kita bisa pakai warna coklat. Setelah itu kita bisa, mungkin kita bisa rapiin dulu. Kita bisa ngedit ini seperti tadi. Tambahin judulnya, elevasi dalam sentimeter. Ubah kembali formatnya jadi TNR. Ukuran 15 dan bold. Nah, dan di bawah kita juga ubah posisinya ke bagian atas kembali. Selanjutnya kita juga nambahin scale bar-nya lagi dengan di add. Dan satunya seperti yang sebelumnya juga sudah ada karena kita edit sebelumnya. Selanjutnya kita bisa nambahin base layer kembali seperti yang tadi, yaitu di add kembali base layer batas lahan 2. Kita juga bisa ubah warnanya dari warna batasnya di polygon, warna sesuai yang tadi saja, dan ukurnya sama seperti yang tadi, yaitu 0,5. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya semua, yaitu kita tambahin arah mata anginnya. Kalau GSD Merkel sama diubah, terus tambahin data seperti yang tadi. Mana itu datanya peta 3D lahan 2 garis sekian. Kita ubah ukurannya sama seperti yang tadi, yaitu 30, dan jangan lupa untuk di bold. Ukuran 30. Selanjutnya kita kembali menulis data dari diri, kita salin saja. Nah, sudah selesai. Mungkin bisa kita rapi-rapiin saja. Oh iya, hampir perubahan ini karena arahnya nggak sesuai mata angin, kita bisa miringin sesuai arah X dan Y-nya. Bisa miringin arah mata anginnya dengan menu yang di free rotate. Kita bisa miringin saja. Nah, sekiranya udah cukup, ya sudah. Terus kita bisa save gambarnya, yaitu di file export. Kita bisa save saja dengan nama sesuai yang tadi. Dan jangan lupa buat save-nya itu ke dalam bentuk yang JPG.
yang JPG. Ini oke-oke saja. Sama seperti yang sebelumnya, kita save di export. Kita formatnya ke JPG. Mungkin sekian itu tutorial dari saya. Terima kasih.